Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد. Hadirin azza wa iyyakum rahimahullah taala. Ketahuilah dan fahamilah maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fi din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah terasa bahwa kita sudah memasuki hari yang ketiga bulan masa ini, di mana ayat tadi memberikan penjelasan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa agar kita jangan mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Ayat ini mengingatkan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan berbagai macam perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka hal tersebut patut disyukuri atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak kufur tentunya, tidak menentang terhadap perintah dan larangannya. Serta takwa tersebut Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa takwa itu adalah bekal terbaik yang akan menyertai kita hingga kematian kita tiba, meskipun waktu kematian itu tidak pernah dan tidak akan kita ketahui oleh setiap pribadi. Hadirin azanillah wa iyyakum. Tahukah kita bahwa penduduk yang ada di muka bumi ini, mulai dari benua Asia, Amerika, benua Australia dan yang lainnya, itu semua dimajoritasi atau dipenuhi dengan orang-orang kafir, orang-orang yang enggan untuk menerima Islam. Dari jumlah sebanyak 8 miliar penduduk bumi ini, hanya 1,7 miliar yang ada di muka bumi ini dengan agama Muslim, Islam. Perbandingan antara 8 miliar dengan 1,7 miliar ini tidak semua 1,7 miliar itu Muslim semua. Karena orang yang bernama Islam oleh Allah Subhanahu wa taala diklasifikasikan kembali kepada beberapa pengurangan-pengurangan. Banyak orang Muslim, dan Indonesia termasuk Muslim yang terbanyak di dunia, sehingga banyak sekali upaya-upaya untuk mengkerdilkan keislaman yang ada di masyarakat kita itu sendiri. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita dalam ayatnya yang mulia dalam surah Yusuf ayat 103, wa ma aktsarun nas walau harasta mu'minin. Dan kebanyakan manusia itu tidak akan beriman. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan manusia kebanyakan itu secara fitrahnya tidak akan beriman, meskipun kamu menginginkan dengan keimanan mereka. Namun yang menjadi masalah adalah banyaknya kaum muslimin dari 1,7 miliar yang ada di muka bumi ini
adalah kaum muslimin yang kehilangan identitas dirinya sebagai muslim. Padahal Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar kita tidak mengikuti gaya hidup atau lifestyle-nya orang-orang kafir. Dan itu diperingatkan. Padahal kalau kita kilas balik terhadap kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, itu adalah kehidupan yang teramat sangat damai di muka bumi, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa kalian benar-benar akan mengikuti tradisinya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan jika mereka masuk ke dalam lubang bom, yaitu binatang sejenis kadal yang besar yang ada di gurun pasir yang lubangnya sempit namun tidak nyaman, maka sekalipun mereka itu masuk ke lubang bom, maka kalian pun akan mengikuti mereka. Siapa yang dimaksud kalian? Kaum muslimin. Kaum muslimin akan mengikuti budaya-budaya kehidupan orang-orang kafir, yang mana mereka sendiri adalah mereka yang kehilangan identitasnya. Sehingga para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksud mereka yang diikuti itu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, Yahudi wa Nasara, apakah yang diikuti oleh orang-orang kafir itu orang-orang muslim, meskipun mereka masuk ke lubang itu adalah maksudnya adalah orang Yahudi dan Nasrani? Lalu kata Rasulullah SAW tentang kalau bukan mereka, lantas siapa lagi? Kalau bukan mereka, kata Nabi, siapa lagi yang diikuti oleh orang-orang Islam yang mengambil gaya hidup, mengambil favorit, idola dan yang lainnya kepada mereka? Meskipun mereka tahu dan banyak perilaku-perilaku akhlak dari kaum kafirin itu diikuti oleh orang-orang muslim, bahkan oleh kita sendiri secara tidak sadar ataupun oleh anak-anak kita, keluarga, bahkan masyarakat yang ada di tengah-tengah kita. Maka hadis ini jelas menjadi sebuah peringatan penting bagi kaum muslimin agar tidak cenderung mengikuti dari gaya hidup, tradisi, bahkan kebiasaan orang-orang kafir itu. Harusnya kecenderungan itu dinafikan, ditolak, diingkari. Dan termasuk dari perayaan-perayaan orang-orang kafir seperti kemarin, mereka merayakan perayaan tahun baru sekian. Kita mungkin berpikir bahwa ini hanya perayaan tahun baru, hanya untuk mengingat pergantian dari tahun lalu sampai tahun sekarang. Simpel sebetulnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan kepada kita bahwa sama sekali Yahudi dan Nasrani itu tidak akan puas, ya. Tidak akan puas kepada kamu. Sehingga Allah katakan walau tardu anka al-yahud wa an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan puas mereka itu kepada kalian sebelum kalian mengikuti agama mereka. Seperti tadi dikatakan, sadar atau tidak sadar, dengan mengikuti tradisi-tradisi, ucapan-ucapan, perayaan, kemudian memeriahkan secara khusus waktu-waktu perayaan mereka, maka Rasulullah SAW mengatakan man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai akhlak dari orang-orang kafir tadi, maka dia akan masuk dan terancam ke dalam kelompoknya atau golongannya. Waliyahudillah tentunya. Maka ayat yang tadi menegaskan bahwa kaum muslimin harus menjaga keimanan, menjaga identitas mereka dengan tidak terpengaruh tentunya dengan kebiasaan, tradisi maupun budaya-budaya orang-orang yang menentang Islam. Maka agama Islam ini adalah bukan kata saya, bukan kata ustaz, bukan kata kiai, bukan kata siapa-siapa, tapi petunjuk itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentunya adalah umat yang toleran. Umat yang toleran, di mana umat Islam adalah umat yang paling toleran. Siapa yang dicontoh dari ketoleransian itu? Tidak lain adalah ketoleransian Rasulullah SAW
kemudian toleransinya khulafaur rasyidin dan para sahabat-sahabat yang soleh di zaman mereka dulu yang wajib kita ikuti pada hari ini. Maka jika ada yang meragukan tentunya bahwa kaum muslimin ini adalah kaum yang tidak toleran, maka ini adalah sebuah framing pembentukan dari seluruh masyarakat dunia melalui media-media yang mainstreamnya mengatakan bahwa kaum muslimin tidak toleransi, terbukti dengan ini, itu, dan ini, itunya. Banyaknya tindakan-tindakan toleransi dengan pembentukan bahwa Islam itu adalah radikal, Islam itu adalah teroris, Islam itu. Kenapa? Karena identitas kaum muslimin sudah hilang pada diri mereka. Maka kewajiban kita semuanya adalah untuk kembali rujuk kepada Islam was sunnah. Rujuk kembali kepada Islam dan sunnah. Karena itu yang akan membentuk sebuah toleransi yang benar menurut pemahaman para sahabat-sahabat orang yang terdahulu. Jangankan kita meletakkan sebuah benda berbahaya, bom misalkan, di sebuah tempat atau itu karena apa? Karena tidak setuju dengan perayaan mereka. Sesuatu yang salah dan keliru. Kita bukan berada di daerah fitnah, bukan berada di wilayah-wilayah fitnah. Kita berada di wilayah aman yang terikat dengan perjanjian, di mana kaum muslimin harus menjaga orang-orang kafir karena mereka berada dalam ancaman, dalam naungan atau zimmah yang disebut dengan ahlu zimmi, orang kafir yang ada dalam tanggungan, kemudian terkait dengan muahad. Kita bukan berada di atas wilayah yang berfitnah sehingga mereka meletakkan barang-barang benda yang berbahaya untuk keselamatan nyawa. Karena apa? Karena ajaran Islam sendiri di antara cabang-cabang keimanan yang 60 cabangnya itu paling tertingginya adalah kalimat la ilaha illallah, yang kita menyeru kaum muslimin untuk mengembalikan identitas itu kepada kalimat yang sama tadi. Kalimat pengakuan bahwa tidak ada ilah Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan pengakuan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Itu yang paling tinggi. Yang paling bawah adalah menghilangkan benda berbahaya di jalan. Bayangkan saja ajaran Islam, benda berbahaya yang tinggal di jalan alam, jalan maupun duri ataupun kaca atau musuh lainnya harus disingkirkan, apalagi ini meletakkan sebuah benda berbahaya. Ini tentunya adalah karena salah asuh, salah adopsi di dalam mengambil pelajaran yang datang dari sekte-sekte Islam yang teramat bahaya, tak mempengaruhi. Ya, Islam dirusak dari luar, Islam pun dirusak dari dalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah keselamatan hidayah kepada kita, memberikan hidayah bimbingan. Maka tetap dalam perayaan-perayaan yang lain, prinsip Islam diambil dalam sebuah kaidah adalah lakum dinukum waliy. Untukmu agamamu dan bagiku adalah agama. Wallahu. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna jalla wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tawhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan, amma ba'd. Hadirin azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah taala. Pada khutbah yang kedua, khatib tidak lepas lagi untuk mengingatkan agar kita jangan melupakan jati diri sebagai seorang muslim, di mana sebagian kaum muslimin yang sayangnya mulai melupakan jati diri mereka, mengikuti cara hidup orang-orang yang tidak beriman, bahkan dalam aspek yang bertentangan dengan ajaran mereka pun jelas-jelas bahwa Allah sudah memberikan peringatan bahwa kuntum khairal ummah, kalian itu kaum muslimin itu adalah umat yang paling baik. Umat yang paling baik ukhrijat linnas, yang mengeluarkan manusia, ta'muruna bil ma'ruf, yang memerintahkan kepada perkara yang baik,
wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dari perkara-perkara yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan kalian adalah kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembeda antara kaum yang tidak beriman itu. Dari 1,7 miliar, jika kita mengklasifikasikan dari nilai-nilai kualitas kaum muslimin yang ada, tentunya akan berkurang kembali dari 1,7 miliar. Dikurangi dengan berbagai macam sekte-sekte dalam firqah wal adyan, ya, dalam furqah-furqah dan agama-agama yang menisbatkan ke dalam Islam, padahal dirinya adalah Islam tapi tidak mengambil pelajaran seperti ajarannya Rasulullah, maka mereka pun tersisihkan dari kualitas tadi. Orang-orang yang awam yang mengikuti agama-agama tradisional sehingga kebablasan menjaga sebuah tempat yang mereka pandang demi menjaga toleransi, dan mereka rela menjual agamanya, harga dirinya, harga tentunya dengan agama Islam. Mereka lebih mendahulukan peribadahan orang-orang selain Islam dengan alasan ini dan itu, padahal ini tidak masuk ke dalam sebuah catatan. Dan itu termasuk dari perkara-perkara yang menjadi wilayahnya hukumah, wilayahnya pemerintah. Bukan tidak memproklamirkan diri sebagai orang yang paling bertoleransi di dalam menjaga hidup dan menyalahkan kepada orang-orang yang lain. Tentunya tidak. Sudah gugur lagi kualitas kaum muslimin. Dari sekian banyak kaum muslimin, tentunya siapa di antara mereka yang sudah bisa baca Quran? Bahkan ada usia yang sudah tua sampai sekarang masih belum bisa belajar Quran, belum bisa membaca Quran, belum bisa berwudu dengan cara yang benar, belum bisa sholat dengan cara sholat yang sunnah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, terlebih dengan ajaran-ajaran sunnah yang biasa diajarkan sehari-hari. Sudah turun lagi kualitasnya. Banyak pula dari kaum muslimin sudah paham Al-Quran, akan tetapi tidak mengerti tentang masalah tajwid dan lainnya, apalagi memahami, apalagi memaknai tafsirnya dengan cara benar, dan sudah berkurang lagi kualitas. Sehingga seorang muslim yang ditempat di berbagai macam tempat itu akan terbentuk dengan sebuah nilai yang sangat kuat, ibarat batu. Di antara kelompok-kelompok batu mempunyai kualitas tersendiri, maka kaum muslimin yang ditempa dengan berbagai macam adabnya, akhlaknya setiap hari, bangun pagi, zikir pagi, zikir petang, melaksanakan amalan-amalan itu sudah membentuk sebuah kualitas yang bagus. Maka ketika menghasilkan, jika seandainya dari sebuah batu itu tercipta dengan sebuah kelompok batu mulia, maka harganya pun akan lebih mahal dibandingkan dengan batu kapur yang rapuh, yang tidak kuat disentuh. Dan ini menjadikan banyaknya jati diri kaum muslimin yang bermentalitas seperti batu kapur, tersentuh gugur, tersentuh gugur. Disentuh dengan nilai-nilai sunnah sudah tidak masuk. Bagaimana kita akan menjaga kualitas? Maka Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala jelas memberikan sebuah kaidah yang bagus bagi kita, bahwa nilai-nilai terbaik adalah qu anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga diri kamu, jaga keluarga kamu dari ancaman api neraka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idza aradta fitnatan qauman fatawafani ghayra maftunin. Wa nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbu wa hubba amalin qaribun ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fa aqim shalah.